Bedanya might sama may apa? Kalau oke. Bedanya itu penggunaan dalam kalimat. Kalau seandainya fungsinya sendiri sama, kalau may and might kan untuk possibility. Kalau may itu hampir sama, cuma bedanya may biasanya diikuti to be. Kayak misalnya she may be rich. She might not to have dinner tonight. Sebentar, may belum begitu pasti atau mungkin lebih memungkinkan may atau might. Sama aja, may atau might itu dua-duanya kemungkinan. Maksudnya dalam intensitas yang mana yang lebih mungkin sih? Hampir sama may dan might itu. Bagaimana menempatkan may dan might secara tepat? Oke. Gimana kita masuknya ke latihan aja kalau tentang ini. Yang mana ya? Ini nggak ada artinya. Oke, misalnya begini, kita lihat dari contoh aja deh, dari contoh ya. She may be sick, she might be sick. Itu dua-duanya correct. Iya, dua-duanya sebenarnya sama. They might know what I have said, they may know what I have said. Itu sama sebenarnya. My salary is too low. I may change jobs next year, or I might change jobs next year. She does not know what to do after the class over. She might play football. She may play football. Sebenarnya kedua-duanya bisa dipakai untuk satu kalimat yang sama. Misalnya di sini ya. Jadi kalimat-kalimat yang udah di situ, kalimat yang pakai may bisa diganti pakai might. Kalimat yang ada pakai might bisa diganti pakai may. Betul. Tapi entah kenapa maksudnya ketika kita menggunakan might itu terdengar lebih halus gitu. Sama basically sama, mereka sama, may dan might. Tapi kalau secara oral ketika kita bicara menggunakan may atau might, biasanya ketika kita menggunakan might akan terdengar lebih halus dan sopan biasanya. Tapi may udah cukup sopan dan cukup halus, cuma hanya beda kesan. Artinya sama aja. Oke. Might lebih sopan. Personally menurutku gitu. Tapi not necessarily everyone think the same. Kalau oral ya, aku ngomongnya kalau kita ngomong secara lisan. Oke. Kita lanjut ke terakhir ya, poin yang terakhir untuk modal ini should. Ketika kita menggunakan should berarti kita memberi pendapat kalau orang lain harus melakukan apa sih ya gitu. Oke, betul. I feel so tired, I should take some rest. Take, nggak pakai S ya mbak. Hati-hati ya. I should take some rest. Some, not same. Hati-hati loh itu. Ngetik-ngetiknya hati-hati salah. Hihihi. Gak apa-apa. Yang penting nanti ujian jangan salah. Oke. Should itu memberikan pendapat. I should get some rest. Atau I should take more vitamins. Atau I should call a doctor. Gitu ya. Oke. Di sini dibilang, dibandingkan dengan must, should lebih lemah penekanannya. Iya, saran? Oke. Yap. Untuk poin yang kedua, ketika kita membandingkan dengan must, mungkin teman-teman juga berasa ya kalau misalnya you should drink more water.
coba dibandingkan dengan you must drink more water. Ketika kita menggunakan must, terdengarnya lebih kuat ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang sakit nih, teman baik, mesti minum yang banyak tapi dia ngeyel. Mungkin pertama-tama teman-teman bilangnya you should drink more water, tapi dia ngeyel, nggak mau minum air lebih banyak. Pakailah yang selanjutnya, yaitu must, karena kesannya akan lebih kuat. Memaksa, iya betul, must itu kesannya seperti memaksa gitu. Oke, dan untuk bentuk negatif should udah tahu ya, di situ udah tertulis should not atau shouldn't. Oke. Kita coba atau latihan ini bisa teman-teman buat sendiri nanti, latihan 1, latihan 2. Understand ya? You should make me a cup of coffee. Gak ada for. Oke, sip. Oke, nanti nih exercise latihan 1, latihan 2 boleh teman-teman nanti isi sendiri ya. Gitu. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa bahas. Atau kalau teman-teman mau bisa sendiri, abis itu cocokin jawabannya di belakang. Ntar kalau teman-teman masih nggak ngerti kenapa, boleh tanya atau di Google dulu sebelumnya. Boleh. Oke, biar kita cepat, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang bagian kedua, kegiatan kedua ini both dan all. Bedanya apa sih both sama all? Kita lihat yang both dulu ya. 4.19. Both itu digunakan untuk menerangkan dua buah benda atau orang. Misalnya saya dan kamu, gelas ini dan gelas itu gitu ya, 2. Both itu selalu diikuti dengan noun. There are 2 chairs in the room, both chairs are made of wood. There are 2 people in the room, both people are males, misalnya gitu ya. She's carrying 2 bags, both bags are very heavy. Both selalu diikuti dengan noun. Both something and something, both mom and dad are not home. Basically both itu selalu dua orang, 2 benda. Oke. Bisa juga diikuti both of this, both of those, both of mine gitu ya. Kalau all itu digunain untuk menyatakan semua dari satu himpunan benda atau orang. Misalnya yang pertama kan ditulis di sini all plus noun, misalnya all houses, berarti kan house-nya rumahnya banyak ya. Atau all plus of plus the atau my, those, etc. All of those children, all of my students gitu ya. Jadi cuman bedanya adalah both itu selalu untuk 2 dan all itu untuk lebih dari 1, lebih dari 2. Banyak dan itu nggak harus 2 gitu, ngerti ya? Oke, sebenarnya cukup simple. Ada yang mau ditanya sampai sini, mulai dari modal dan both and all? My father and mother are so good, I love them both. Maksudnya are so nice gitu ya, enggak ya? Ini ada yang ini ya, curcol ya. Enggak, ini serakah banget.
All of those books are mine. Yes. Iya nih. Untung bilangnya cuman I have 2 boyfriends. I love them both. Kalau bilangnya I have so many boyfriends. I love them all. Waduh. Itu lebih banyak lagi ya. Wes. Poligami. Bahasanya ketinggian. Both West Java and East Java are not, nggak ada n ya. Berarti itu kan majemuk, misalnya pakai island of Java. Perfect. Mbak Siswati. Top sekali contohnya. All of my friends are pretty. Perfect. Oke, sip. Kalau gitu kita bisa masuk ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Boleh dibuka kegiatannya yang ketiga di 4.29. Both of my kids are cute. Oke, perfect. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar ketiga ya. Tentang imperatives dan making request. Oke, yuk. Oke, masuk ya kegiatan belajar ketiga ya. Pertama imperatives, kedua nanti making request. Nanti teman-teman bisa coba bikin kalimat juga. Imperatives itu apa sih? Imperatives itu kalimat suruhan. Basically kita menyuruh dan suruh orang ngelakuin sesuatu, kalimat yang kita buat itu adalah kalimat imperatif. Biasanya kalimat imperatif itu tidak memiliki subjek. Tidak memiliki subjek bukan berarti dia tidak ditujukan untuk seseorang. Gitu, ngerti ya? Ketika kita bisa bilang ada kalimat di sini, please open your mouth. Kita ngomong sama orang, please open your mouth. Well, tanpa kita harus menyatakan subjek itu sendiri. Atau don't forget to bring your camera. Don't forget to bring your passport. Walaupun tidak ada subjek, ya betul. Please close the door. Walaupun tidak ada subjek, tapi kita tetap menggunakan kalimat itu untuk orang lain. Berharap orang lain akan melakukan hal yang kita minta. Oke, halaman 4.29 tuh. Dan kalimat imperatif itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Ya, cukup jelas mungkin. Bentuk negatif dari kita bisa kalimat imperatif ini bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif. Yep, please be quiet. Oke, nice. Kalau itu kan positif kayak please be quiet, get down, hands up, be careful gitu ya. Tapi kalau negatif itu bisa juga jangan merokok atau jangan makan jangan makan goreng-gorengan misalnya gitu ya. Atau bisa juga menggunakan kata let's. Let's itu ketika kita menggunakan let's biasa terdengar lebih halus, seperti kalimat ajakan gitu ya. Let's have lunch atau let's go to the party gitu misalnya. Teman-teman ada contoh don't lie me, enggak, don't lie to me, okay? Don't disturb me, don't lie to me,
Don't be noisy. Don't cross the road. Be good. Yes. Perfect. Perfect. Jangan lupa tanda seru, oke. Ayo hati-hati. Don't be angry with me. Jangan hanya don't angry, oke? Don't be angry. Sip. Terus tadi juga don't lie to me. Don't be greedy. Perfect. Don't buy the car first. Don't come to me. Oke, first. Perfect. Kayaknya teman-teman udah pada ngerti tentang kalimat imperatif sini ya. Oke, kita lanjut. Coba kita buat latihan yang kedua. Di halaman 4.30. Lengkapi terjemahan di bawah ini dengan mengisi bagian yang kosong dengan menggunakan kalimat imperatif. Jadi itu setiap nomor ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Boleh tolong ditranslate dan gunakan kata kalimat imperatif buat kalimat imperatif. Coba ya. Kita langsung aja nih. Kalau teman-teman tahu jawabannya langsung diketik aja. Yang pertama, Jen sangat sayang sama anjingnya, tapi jangan izinkan anjing itu tidur dengannya. Oke, kita coba translate ya. Nomor 2. Jen loves her dog very much, but something, the dog sleep with her. Boleh diisi apa? Oke. Don't let the dog sleep with her. Oke, perfect. Perfect. Kita lanjut ya. Nomor 3 boleh dibaca, jangan membuat gadis itu menangis. Nomor 4, don't let. Oke. Nomor 5. Nomor 6. Bukan let ya. Oke. Coba nomor 6. Open up your head. Kayaknya bukan deh. Bukan open up. Take off. Perfect. Yap, itu jawabannya ya. Take off your hat. Atau please take off your hat. This is a classroom, not a Halloween party. Jadi bukan pakai open ya. Pakainya take off. Sip. Oke ya. Ngerti ya. Kita lanjut ya. Nomor 7 dibaca. Mari kita mulai rapat ini, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Nomor 8. Dimulai dengan kata mari, berarti itu kalimat ajakan. Betul. Berarti itu pakai let's. Let's apa? Let's begin the meeting. Terus don't let. Okay, perfect. Let's begin the meeting. Don't let them wait too long. Okay, next. Perfect. Okay, thank you. Okay, next. Silakan masuk, jangan ragu-ragu. 10, please. Please do come. Okay. Let's pray. Ini let's pray dari mana ya, Mbak?
Start the meeting dan